Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi kita di pelajaran ke-11 Disciple Evangelism. Ya, kalau saya lihat ini puji Tuhan teman-teman semua udah membagikan sebelum-sebelumnya, yaitu topik-topik yang sangat menarik tentang kehidupan kekal, tentang identitas, tentang pertobatan dan baptisan dan banyak hal lagi. Ya, saya mau sapa dulu Pak Gembala, Ibu Gembala, dan teman-teman leader semuanya. Dan saya sangat bersuka cita untuk kesempatan hari ini untuk membagikan. Dan judul pagi hari ini adalah apa yang terjadi ketika seorang Kristen berdosa. Kalau kita lihat topik-topik sebelumnya, ya mungkin kita tidak terlalu bahas tentang dosa. Tapi hari ini, kenapa ya kita harus bahas tentang dosa? Di Kisah Rasul 20 ayat 27 dikatakan bahwa kita harus menyampaikan seluruh maksud Allah. Saya pernah membaca satu kutipan, ada seorang bertanya kepada Joseph Prince, kok berbicaranya tentang Yesus terus, tentang grace terus, kok dosa tidak berbicara tentang dosa? Joseph Prince menjawab bahwa ya sepertinya orang ini dia melihat bahwa kalau tidak membahas tentang dosa itu artinya meremehkan dosa. Tapi Joseph Prince katakan bahwa kalau kita tidak membahas tentang Yesus, kita meremehkan Yesus. Tapi kembali lagi saya katakan bahwa kita perlu membahas tentang dosa. Dan hari ini kita lihat judulnya bahwa bagaimana kalau orang Kristen itu berdosa. Padahal kan kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan anaknya, yaitu kerajaan terang. Bagaimana kita lagi berbicara atau berfokus lagi pada dosa? Harusnya kan tidak. Tetapi kita ingat bahwa kita hidup di bawah kuasa di bumi ini, adalah yang berkuasa itu adalah iblis. Jadi kita masih ada bahaya tentang sakit penyakit, tentang bencana, tentang orang-orang yang jahat. Dan apalagi lingkungan kita tahu bahwa uh, banyak orang yang belum percaya kepada Yesus, sehingga masih banyak terjadi hal-hal yang buruk juga. Oleh sebab itu kita pasti sebagai seorang Kristen kita pasti akan mengalami namanya dosa. Kalau kita lihat ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu ada 3 hal yang terjadi, yaitu fear, shame, dia merasa malu, dan dia merasa terkondem, tertuduh rasa bersalah. 3 hal ini juga terjadi ketika orang yang sudah lahir baru, dia mengalami atau berbuat dosa, dia jatuh dalam dosa, dia mengalami hal yang sama, tetapi motivasinya sudah berbeda karena kita telah berpindah dari kegelapan kepada terang anaknya. Jadi fokus kita tidak lagi kepada dosa, perbuatan baik untuk supaya menghapus dosa kita, tetapi ayat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 itu jelas. Dan memang sedikit banyak perdebatan bahwa ayat ini tidak ditujukan kepada orang Kristen. Tapi kita tahu, kita harus sadar bahwa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan, dan itu khusus juga buat kita sebagai orang percaya. Dikatakan di sana, ya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi bagaimana kalau orang percaya, orang yang sudah lahir baru, orang Kristen melakukan dosa? Ya kita akui saja. Tetapi bagaimana kalau kita lupa atau tidak mengakuinya? Kita harus sadar bahwa posisi kita, status kita adalah orang benar karena iman di dalam Kristus. Sehingga pengakuan tentang dosa itu, kalau kita lihat di agama Katolik kan ada pengakuan dosa, ya. Begitu juga di gereja-gereja tradisional juga masih ada pengakuan dosa di dalam gereja. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya, kita akui saja. Kalau kita lihat di kitab Injil jelas ya bahwa ketika perempuan yang bersinah dibawa ke depan Yesus, itu ayatnya sangat luar biasa. Dikatakan bahwa pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Yesus tidak menghukum
dia, tapi Yesus katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kita bisa berasumsi bahwa apakah perempuan ini tidak melakukan dosa lagi? Ya, kalau kita percaya sungguh-sungguh, roh kita yang sudah lahir baru itu tidak dapat berdosa lagi. Masalahnya itu adalah di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, kehendak kita. Itu yang harus terus diperbarui. Makanya dosa yang tidak diampuni di atas kayu salib adalah ketidakpercayaan atau menolak Kristus. Jadi sebagai orang Kristen, kita pada akhirnya akan juga tersandung pada dosa. Dan itu dapat membuat kita merasa tertuduh, merasa bersalah. Dan yang perlu kita lakukan ketika kita berdosa adalah kita akui bahwa Tuhan, saya melakukan ini. Saya melakukan bahwa saya udah salah. Jadi itu pengakuan kita kepada Tuhan itu supaya kita tidak merasa atau tidak merasa tertuduh. Karena kondisi kita pada waktu kita melakukan kesalahan itu pasti kita mengalami pemikiran yang tidak berubah, sehingga kita harus kembali ke posisi kita. Kita harus kembali kepada posisi kita yang sesungguhnya, itu kita akui bahwa kita melakukan hal yang salah. Oleh sebab itu pada hari ini kita tahu bahwa bagaimana untuk jalan keluarnya, kita hanya mengakui hal itu, mengakui bahwa kita sudah melakukan hal yang salah. Contoh aja, kalau kita anak-anak yang berdosa, anak-anak saya datang untuk meminta maaf kepada mereka, atau saya ajarkan supaya kita ada rekonsiliasi. Itu menandakan bahwa Tuhan, engkau benar, saya salah, dan menyatakan bahwa posisi kita benar di hadapan Dia. Tapi ingat bahwa masalah sadar akan dosa atau sadar akan kebenaran itu juga kita harus bedakan, karena kalau kita tidak mengakui atau tidak kita sadar tentang kebenaran, itu akan membuat kita sepertinya kebal tentang dosa. Kebal dosa itu artinya ya kita tahu kita sudah benar, padahal sebenarnya itu kebenaran diri kita sendiri. Dengan kita mengakui, itu berarti bahwa kita ada di posisi yang benar dan karena iman kepada Dia, bukan karena perbuatan. Di dalam Roma 4 ayat 2 dikatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, maka ia beroleh alasan untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Jika keselamatan didasarkan pada jasa atau perbuatan baik kita yang kita lakukan, maka kita dapat bermegah, kita dapat berkata, hai Tuhan, aku sangat menghargai apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib. Tapi ingatlah hal-hal yang telah kulakukan. Jadi perbuatan dosa kita itu karena kita berjalan dengan kehendak kita sendiri, kita tidak selaras dengan firman atau perkataan Tuhan. Jadi kalau kita lihat firman di sini kan dikatakan bahwa karena Abraham percaya kepada Tuhan, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kebenaran atau posisi kita itu karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi kalau kita melakukan dosa, kita harus sadar bahwa kita punya iman tidak berpindah kepada yang tadinya orang benar jadi orang berdosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, posisi kita telah pindah dari orang berdosa kepada orang benar. Di dalam Roma 4 ayat 6 dikatakan bahwa seperti juga Daud menyebut berbagai orang yang dibenarkan Allah bukan karena perbuatannya. Daud di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa ketika Tuhan memperhitungkan dosa-dosanya, waktu dia melakukan pembunuhan, waktu dia didatangi, dan pada saat itu dia melakukan hal yang kalau mau dibilang di dalam perjanjian lama itu hal yang sangat buruk ya, tapi akhirnya dia akui bahwa dia melakukan semuanya itu. Jadi di dalam perjanjian lama sama perjanjian baru, apapun yang kita lakukan itu kita harus akui. Dan saya percaya dengan kita mengakui bahwa kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu kita merasa bahwa posisi kita bukan lagi orang berdosa, melainkan orang yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia.